Hai sobat pencinta catur, welcome back to Aral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Tonton terus sampai habis ya. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dan terhangat dari dunia percaturan, mulai sekarang klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, kita akan kembali lagi bahas pertandingan dari turnamen Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour. Dan kita akan bahas partai juara dunia Magnus Carlsen yang menjadi pimpinan klasmen sampai selesainya babak keempat, di mana kemarin mengalahkan The Prodigy Pragnananda Ramisbabu. Kali ini di babak kelima dia berhadapan dengan sekondannya atau mentornya saat perebutan gelar juara dunia, yaitu Jordan Van Foreest. Dan di game pertama mereka berdua hasilnya remis, dan ini merupakan game kedua mereka, di mana Magnus pegang bow putih, Jordan Van Foreest pegang bow hitam. Magnus memulai dengan C4, kemudian dijawab E5 dan E3. King English dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda C3. Hitam D5, putih pion C makan D5, hitam kuda makan pion D5. Putih langsung menteri H5. Ya, ini mengejutkan, dan langkah kedua ini pernah dilakukan oleh Magnus ketika berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Kemudian hitam menjawab dengan kuda C6. Putih gajah B5. Kemudian hitam kuda D B4. Ya, hitam mengancam kuda C2 skak benteng, tetapi melepaskan pion di petak E5. Dan Magnus menjawab menteri makan pion E5 skak. Hitam gajah E6. Kemudian putih menteri M4 menjaga kuda C2, dan hitam menjawab A6. Gajah tarik E2 dan menteri D7 dimainkan oleh Jordan Van Foreest. Ya, Jordan Van Foreest pemain taktikal, dan dia memberikan pion di E5 dengan maksud adalah perkembangan buahnya lebih cepat dibandingkan perkembangan buah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kemudian Magnus A3 dan hitam F5, menteri B1, dan kemudian kuda D5. Unggul satu pion, putih kuda F3 dan hitam rokade panjang. Kemudian putih B4 dan hitam G5. Saling adu mekanik ya kalau bahasa zaman sekarang. Kemudian putih rokade pendek dan hitam G4. Putih kuda G5, hitam tarik gajah ke petak G8. Kemudian putih gajah B2, hitam gajah G7. Putih kuda A4. Dengan ide kuda ke petak C5 dan hitam kuda F4. Memberikan kuda secara gratis, dan apakah jawaban Magnus? Ya. Magnus menjawab dengan pion E makan kuda. Kemudian hitam menjawab dengan gajah makan gajah B2. Dan di sini ada pilihan menteri makan B2 dan mengancam benteng di petak H8. Sebenarnya dikatakan ini juga bisa menjadi pilihan yang bisa dilakukan oleh Magnus ketika menjawab gajah makan B2. Kemungkinan langkah berikut yang akan dilakukan oleh hitam adalah kuda ke petak D4. Dan putih bisa menjawab dengan menggeser raja H1 atau gajah ke petak D3. Atau langkah lain yang bisa dia lakukan adalah dengan hitam menjawab gajah makan B2. Dan di sini pilihan yang bisa dilakukan oleh Magnus adalah dengan normal menteri makan gajah dan mengancam benteng di petak H8. Dan kemungkinan hitam akan menjawab dengan kuda D4. Dan Magnus di sini bisa menjawab dengan gajah ke petak D1 menjaga kuda A4. Hanya saja analisa Magnus mungkin bahwa kuda di petak G5 akan mati juga, teman-teman. Sehingga percuma dia makan menteri makan B2. Tetapi sebenarnya Magnus sudah mengetahui langkah yang lebih tepat dalam posisi ini, karena dia menjalankan langkah terbaik, yaitu kuda ke petak C5. Dan kemudian hitam menteri makan D2.
Dan dalam posisi ini sebenarnya putih dikatakan memiliki posisi yang lebih unggul dan dikatakan akan menang jika melakukan langkah yang tepat di langkah berikutnya. Dan sayangnya Magnus melakukan blunder yang sangat horor dan dia sampai menggelengkan kepalanya. Dan teman-teman RL Chess, bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Ya, tepat sekali adalah gajah makan pion A6. Dan jika dimakan, putih akan melanjutkan dengan menteri makan pion F5 skak. Apabila raja B8, maka akan melanjutkan dengan kuda makan A6. Apabila raja ke petak A7, maka bisa skak menteri C5. Ya, apabila raja A6, maka akan menteri C6. Dan jelas dalam posisi ini, raja hitam dalam bahaya. Ya, jika masih dilanjutkan dengan memilih raja ke petak A7, maka putih akan menteri A4 skak. Dan apabila dia menjalankan raja ke petak B7, maka tinggal dilanjutkan dengan benteng A D1. Ada ancaman terhadap menteri dan benteng di petak D8. Lalu apa yang akan terjadi jika hitam memilih pion B makan A6, kemudian menteri F5, raja B8, kuda A6, dan kemudian memilih raja ke petak B7? Ya, maka putih akan menjawab menteri B5 skak. Jelas ini akan kalah dan akan ada ancaman mat di langkah berikutnya. Apabila menteri D7, maka akan menteri A8 checkmate. Ini yang akan terjadi dan ini yang terlewat oleh Magnus. Ya, sobat pencinta catur, kalau tadi saya challenge teman-teman untuk menemukan langkah terbaik dalam posisi ini, lalu saya ingin challenge teman-teman untuk menebak langkah blunder horror yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Ya, Magnus melakukan benteng ke petak A2 dan langsung disergap oleh gajah di petak G8. Dan Magnus menggelengkan kepalanya. Ya, Magnus melanjutkan menteri F5. Kemudian raja B8 dan melanjutkan gajah A6. Kemudian hitam menjawab dengan kuda D4. Yang artinya ini berbeda momennya ketika putih langsung gajah makan A6, teman-teman. Kemudian Magnus menteri G4 dan hitam pion B makan A6. Kuda makan pion A6, raja A7. Berbeda karena karena menteri putih terlalu jauh untuk membantu serangan kuda di petak A6. Dan kuda makan pion C7, akhirnya Jordan Van Foreest menteri E2. Dan akhirnya Magnus 25 langkah harus mengakui kemenangan dari Jordan Van Foreest. Ini sebuah hasil yang luar biasa, di mana Jordan Van Foreest dikalahkan oleh Pragnananda Ramisbabu di babak pertama. Ya, ini seperti berputar aja ya. Jordan Van Foreest dikalahkan oleh Pragnananda dikalahkan oleh Magnus. Tapi Magnus dikalahkan oleh Jordan Van Foreest. Dan dengan partai ini menunjukkan bahwa Magnus still human, dia masih manusia. Dan dia mengatakan dalam wawancara setelah pertandingan bahwa saya seperti lupa cara memainkan catur dan saya tidak melihat bahwa ada gajah di petak G8. Wow, sebuah hal yang jarang terjadi oleh Magnus Carlsen, tapi inilah realitanya dan akhirnya Jordan Van Foreest menang dari Magnus Carlsen. Bagaimana tanggapan sobat pencinta catur? Apa yang terjadi dengan Magnus? Apakah ada faktor lain yang membuat dia seperti ini? Ikutin terus Melwedo Champion Chess Tour Oslo Esport Cup di channel YouTube RL Chess. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya.